kondisi yang sangat menegangkan. Antara jam lapar dan mengantuk. Apalagi buat adik-adik kami dari SD Advent Depok Timur, Abang Pendeta bisa merasakan pasti kalian sudah mulai jenuh dan bosan ya. Tapi kalau masih bisa tetap bertahan, nggak apa-apa. Tapi kalau nanti juga mau turun ke bawah, mau refreshing juga boleh. Ya, tapi kalau masih mau mendengarkan firman Tuhan, itu juga satu hal yang membuat kita bersyukur. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sampai di minggu reminiscere. Minggu di mana kita diingatkan bahwa dalam minggu ini hanya orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Dalam seruannya itu dia berkata, ingatlah Tuhan akan kasih setiamu, akan rahmatmu, ala denggan nibasam. Itulah ungkapan reminiscere. Jadi orang yang berseru kepada Tuhan adalah orang yang mengingat bahwa Tuhanlah kekuatan dan penolongnya. Inilah minggu yang menuntun kita memasuki minggu Prapaskah. Sebagai minggu di mana kita diingatkan untuk berseru agar Tuhan mengingat kita yang sudah diselamatkan ini. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita renungkan ini dari kitab Mazmur pasal yang ke-27, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Kami akan membacakannya bagi kita sekalian di dalam terjemahan baru yang kedua atau TB2 oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dengan perikop yang ditetapkan aman dalam perlindungan Tuhan. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan ini. Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 6. Dari Daud. Tuhanlah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhanlah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, semua lawanku dan musuhku itu, merekalah yang tersandung dan jatuh. Sekalipun pasukan tentara berkemah mengepung aku, hatiku tidak akan takut. Sekalipun perang meletus melawan aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, hanya inilah yang kudambakan, tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia akan melindungi aku dalam pondok-Nya pada hari malapetaka. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya dan mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang aku menegakkan kepalaku menghadapi musuh-musuh yang mengepungku. Dalam kemah-Nya aku hendak mempersembahkan kurban dengan bersorak-sorai. Aku hendak menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, ada hal yang menarik di minggu reminiscere ini dengan tema menyaksikan kemurahan Tuhan. Sama-sama kita katakan, menyaksikan kemurahan Tuhan. Orang yang menyaksikan kemurahan Tuhan adalah orang yang punya mata. Kenapa dia menyaksikan? Karena ada peristiwa dan dia melihat peristiwa itu dan dia jadi saksi. Makanya namanya menyaksikan. Jadi menyaksikan itu artinya kita yang menjadi saksi peristiwa yang terjadi. Siapa yang jadi saksi Bapak Ibu? Ayo, siapa? Kita. Makanya
Mazmur Daud, dia orang yang menyaksikan kemurahan Tuhan. Di mana? Di rumah Tuhan. Di bangsa Israel. Dia saksikan itu. Maka dia bilang, aku menyaksikan kemurahan Tuhan. Ada yang sudah menyaksikan kemurahan Tuhan sejak bangun pagi? Inang ketua seksi lansia, adong do di saksi honi nang sian nasogotan. Ada. Bapak-bapak, ada nggak yang kita saksikan kemurahan Tuhan sejak bangun pagi? Ada. Berarti kalau kita saksikan kemurahan Tuhan, artinya keajaiban Tuhan, keluar biasaan Tuhan, kita jadi saksi loh. Saksi apa? Saksi yang melihat kemurahan Tuhan. Saya juga di ibadah pagi dan siang menyaksikan kemurahan Tuhan. Tadi pagi ada 3 pro kantor. Kalau siang ada berapa? 2. Tadi pagi pro kantornya 3. Kemudian saya tanya, kenapa kalian bertiga bernyanyi? Iya Mang, kami mau bersorak-sorai bertiga, dia bilang. Benar begitu? Sebenarnya karena kami bertiga lebih merasa mantap kalau kami bertiga bernyanyi Amang, karena ada lagunya yang agak sulit kami nyanyikan. Lagu yang mana saya bilang? Lagu yang sebelum khotbah tadi, berbahagialah orang miskin. Oh lagu itu susah dinyanyikan ya? Iya Amang. Kalau bertiga kami bisa menyanyikannya. Ternyata kalau bertiga bisa menyanyikannya dengan baik. Kemudian tadi Amang penatua kita, liturgis kita, Amang penatua Haris Manalu, itu bertanya sama pro kantor kita yang 2. Ditanya karena panggil nama sudah dekat. Son, kamu nanti lagu sebelum khotbah bisa enggak? Oh sudah hafal lagu Bang. Dari SMP aku udah menyanyikan ini katanya. Ternyata pro kantor kita dari SMP dia sudah bersyukur, sejak miskin aku sudah ingat Tuhan, dia bilang. Bapak Ibu, ada banyak orang miskin aja mengingat Tuhan, tapi begitu dia sudah menerima berkat Tuhan, dia lupa enggak sama Tuhan? Banyak yang lupa. Tapi tadi saya mendengar, kutanya, Son serius, kamu memang dari SMP sudah tahu lagu itu? Udah Mang Pendeta. Dari SMP aku sudah menghayati lagu itu, lagu yang tadi kita nyanyikan. Berbahagialah orang yang miskin. Itu adalah firman Tuhan Yesus khotbah di bukit. Wah Tuhan luar biasa. Maka orang yang sudah menyaksikan kebaikan Tuhan, dia itu saksi Tuhan. Seperti Raja Daud. Mari kita lihat slide berikutnya. Apa yang dikatakan oleh Raja Daud? Bahasa kerennya next. Baru ngerti di multimedianya. Jadi kadang-kadang saya harus pakai bahasa-bahasa yang agak keren gitu Bapak Ibu. Ada 2 ungkapan yang disampaikan Raja Daud. Apa itu adik-adik? Saya harus aja interaktif ini anak sekolah minggu. Adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang dikenal oleh Raja Daud dalam hidupnya setiap hari. Bagaimana cara Raja Daud memberikan satu pengakuan tentang Tuhan? Dia bilang, Tuhan adalah terangku dan Tuhan adalah keselamatanku. Coba, jadi kalau tadi saya tanya, siapa di sini yang melihat kemurahan Tuhan, siapa yang menyaksikan keajaiban Tuhan? Kita bilang, sudah dilihat Amang Pendeta. Bukan hanya kita. Ribuan tahun yang lalu, sekitar 3.500-an tahun yang lalu, Raja Daud sudah melihat kemurahan Tuhan. Maka dia bilang, Tuhanlah terangku. Kenapa dia bilang terang? Karena kalau gelap nggak bisa lihat Tuhan. Gelap itu situasi yang mencekam, seperti perang. Makanya kalau terjadi perang, apa yang terjadi? Apa yang kita alami? Kegelapan. Kenapa? Semua gedung hancur, pembangkit listrik akan hancur, semuanya tidak ada lagi yang bisa menerangi. Apalagi yang terjadi adik-adik kalau perang? Apalagi yang akan dirasakan oleh banyak orang kalau terjadi perang? Akan terjadi kelaparan, akan terjadi kehausan, akan terjadi banyak kekacauan. Makanya kalau sudah terjadi perang, terjadi kekacauan, gelaplah semua. Jadi Bapak Ibu, Raja Daud mau bilang, dia melihat terang karena Tuhan. Dia selamat karena Tuhan. Itulah kemurahan yang disaksikan oleh Raja Daud. Selanjutnya, next. Baru berganti kalau next. Kenapa Raja Daud mengatakan Tuhan itu terangnya? Kenapa Raja Daud bilang Tuhan itu keselamatannya? Ayo sekarang kita jawab.
Kenapa kita bilang Tuhan itu juru selamat kita? Kenapa kita bilang Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat kita? Kita harus punya jawaban masing-masing. Orang yang tidak punya jawaban, berarti dia sebenarnya belum hidup menyaksikan kemurahan Tuhan. Tapi Raja Daud, kenapa dia bilang Tuhan itu terang dan keselamatannya? Karena dia lihat di bait Allah atau di kemah suci namanya di Perjanjian Lama. Di kemah suci itu ada tabut perjanjian. Dan di atas tabut perjanjian itu dipersembahkan darah anak domba. Dan kurban-kurban bakaran dibakar, sehingga ketika dibakar kurban persembahan itu di kemah suci, maka asapnya itu membubung sampai ke langit. Dan mereka melihat Tuhan menyertai dengan cara tiba-tiba awan yang panas di siang hari itu menutupi seluruh tempat di mana umat Tuhan tinggal. Jadi bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau kita keluar sekarang jam 11, jam 12, sekarang di lapangan, tiba-tiba kita mau melihat bagaimana cara Tuhan menyertai. Pada waktu itu orang Israel, begitu mereka memberikan kurban persembahan, asapnya sampai ke langit, menjadi dupa yang harum bagi Tuhan, gabe uap, nahusus. Maka Tuhan itu hadir tiba-tiba seperti ada awan mengelilingi seluruh tempat itu, dan mereka tahu Tuhan hadir. Itulah yang disaksikan Daud. Bayangkan itu Bapak Ibu. Jadi kita benar-benar bisa merasakan bagaimana Daud berjumpa dengan Tuhan dalam ibadahnya di rumah Tuhan. Maka dia berkata, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Jadi bait itu, kemah suci itu simbol perjumpaan surga dan bumi. Perjumpaan surga dan bumi itu disimbolkan dengan kemah suci atau bait suci. Nanti setelah Raja Daud dibangunlah di Yerusalem. Berarti sekarang di perjanjian baru sampai kita tahun 2025, di mana itu bait Allah? Di mana itu kemah suci? Kita menyebutnya gereja. Di rumah Tuhan ini kita menyaksikan kemurahan Tuhan. Makanya bisa bangun pagi berangkat ke gereja. Karena bangun pagi kita masih punya nafas, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa lihat istri, anak, masih bisa lihat suami, masih bisa lihat keluarga. Itu kemurahan yang pertama yang kita lihat. Sampai di gereja bisa lihat teman-teman seiman, bisa lihat anak-anak dari SD Kristen Advent. Luar biasa. Itu kemurahan Tuhan yang sudah kita terima. Maka bagaimana cara kita untuk datang bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya? Kita juga diingatkan seperti Raja Daud. Slide yang terakhir. Raja Daud memberikan gambaran bagaimana kita sanggup menghadapi tantangan dan kesulitan. Coba lihat Bapak Ibu, dalam sejarah itu dicatat dalam Alkitab, bagaimana Daud berhadapan dengan musuh yang paling menakutkan. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan gagah dan hebatnya, tapi hanya dengan apa yang dia sering lakukan, talenta yang dia punya, hal kecil sederhana yang dia punya, itu yang dipakai Tuhan untuk memampukan Daud. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita kuat menghadapi tantangan, kesulitan, sakit, penyakit, berbagai pergumulan yang kita hadapi setiap hari seperti yang dihadapi Raja Daud? Apa kekuatan kita? Apa yang kita andalkan? Ini renungannya. Maka kalau Raja Daud pada waktu itu dia gak punya apa-apa, dia hanya bisa bermain musik, dia hanya bisa bermain umban. Hanya itu keahliannya. Tidak punya keahlian yang lain. Tapi dia bilang, Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengangkat aku dari musuh-musuhku. Apa itu musuh Bapak Ibu? Kalau dulu musuh perang, karena kita harus berhadapan dengan musuh, karena musuh bisa merampas makanan, minuman. Musuh bisa merampas ekonomi. Musuh bisa merampas semua kota, dihancurkan. Musuh bisa merampas keluarga kita, dibunuh, ditangkap, disiksa, bahkan banyak yang diperkosa.
Itulah musuh di zaman dulu. Nah, musuh di zaman sekarang apa? Keseharian kita, tantangan kita. Anak-anak musuh mereka apa? Pendidikan, pengetahuan yang harus mereka kuasai karena banyak pengetahuan yang merusak masa depan. Apa musuhnya anak-anak remaja, anak-anak yang sedang berjuang dalam masa studinya, masa depan? Apa musuh dari orang tua? Apa musuh dari suami istri? Kehidupan-kehidupan yang membuat kita bisa jatuh dan gak kuat untuk bangkit lagi. Musuh kita itu setiap hari banyak, Bapak Ibu. Itulah kuasa jahat. Maka musuh itu hanya bisa dihadapi dengan kekuatan yang dari Tuhan lewat apa yang kita miliki. Jadi dari sini kita bisa mengerti bagaimana Daud kuat dan dia diangkat Tuhan untuk menghadapi situasi sulit atau masa-masa gelap, masa perang setiap hari. Inilah yang kemudian menjadi perenungan bagi kita. Yang terakhir, bagaimana cara Daud untuk kuat? Bagaimana cara Daud untuk bisa tetap melihat penyertaan Tuhan? Cara Daud dia ungkapkan pada ayat yang ke-6. Mari perhatikan Bapak Ibu. Maka sekarang aku menegakkan kepalaku menghadapi musuh-musuh yang mengepungku. Dalam kemahnya aku hendak mempersembahkan kurban dengan sorak-sorai. Aku hendak menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Yang dilakukan Daud cuma satu. Dia mau datang ke rumah Tuhan, dia mau mempersembahkan korban dengan bersorak-sorai sambil bermazmur. Bahasa kerennya disebut penyembahan, persembahan. Dia menyembah Tuhan dan membawa tanda keselamatan yang dia terima dari Tuhan dengan mempersembahkan kurban. Itu yang dilakukan Daud. Bagaimana cara kita mengingat keselamatan yang dari Tuhan? Caranya sudah jelas, makanya kita datang beribadah. Kita menyembah Tuhan. Seperti anak-anak SD Kristen Advent. Mereka datang untuk membawa, mempersembahkan tubuhnya dalam memuji memuliakan Tuhan. Jadi persembahan syukur itu, korban syukur itu adalah tanda yang mengingat orang-orang yang sudah diselamatkan. Ini penting Bapak Ibu untuk dapat kita lihat di dalam firman Tuhan, sehingga dengan mempersembahkan korban dan bernyanyi bermazmur, inilah yang membuat kita mengerti supaya kita tetap kuat setiap hari. Inang, ibu-ibu, apa yang membuat ibu-ibu kuat setiap hari? Keahlian yang kita miliki yang membuat kita hebat setiap hari. Apa? Saldo yang ada dalam ATM-nya suami, karena ATM suami kan biasanya ibu-ibu yang pegang kan. Karena bapak-bapak bisa lupa PIN-nya, kalau ibu-ibu nggak bisa lupa. Betul nggak bapak-bapak? Betul ya. Apa yang kita andalkan Bapak Ibu? Karena ternyata sudah dibuktikan oleh Raja Daud, ketika mereka jadi bangsa yang besar, dipimpin oleh seorang raja yang kuat, tanpa Tuhan, mereka dihancurkan oleh bangsa Filistin. Hanya dengan satu manusia raksasa namanya Goliat. Dan itu membuat mereka ketakutan dan gak ada yang berani menghadapi itu. Siapa yang bisa menghadapi, dia akan kujadikan raja. Maka kemudian Daud muncul menghadapi itu. Di sini kita bisa mengerti tentang apa yang membuat kita kuat menghadapi tantangan hidup kita setiap hari. Kalau kita tidak ingat Tuhan, kita akan jatuh. Maka membuat kita kuat, ingatlah Tuhan sebagai sumber pertolongan kita. Bagaimana cara mengingat Tuhan? Datang menyembah Tuhan dan mempersembahkan kurban syukur, membawa persembahan. Itulah cara kita untuk mengingat kebaikan Tuhan. Karena itu lagu yang tadi kita nyanyikan ini menjadi theme song. Lagu kita, mari Bapak Ibu kita lihat, Bang Jos, PKJ 265,
ayat 1 sampai 2, bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu, Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Apa yang harus kita lakukan? Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Jadi jangan kita kira kalau kita sudah beribadah, wah aku akan diselamatkan Tuhan, dikuatkan Tuhan dengan ibadahku. Kalau aku sudah kasih persembahan ke gereja, aku sudah akan dikuatkan Tuhan dan ditolong Tuhan dalam keseharianku. Bukan. Tanda kita bersyukur itu menyembah Dia dan membawa kurban syukur. Bukan supaya selamat, maka kita menyembah dan bersyukur. Berbeda Bapak Ibu. Ada banyak agama-agama supaya dia dapat banyak rezeki, dia harus rajin menyembah dan bawa persembahan sesajen. Kita tidak. Kita karena sudah diselamatkan Tuhan. Bagaimana cara kita mengingat keselamatan dari Tuhan? Kita bersyukur, menyembah Dia dan mempersembahkan syukur sebagai tanda kita sudah diselamatkan. Itu berbeda. Karena itulah kita diingatkan oleh lagu ini, supaya dari lagu ini kita jangan lupa, apapun pergumulanmu, apa perang keseharian, apa kesulitan keseharian, sakit, kelemahan, pergumulan ekonomi, coba buktikan, coba saksikan kemurahan Tuhan, sembah Dia, persembahkan dengan sorak-sorai apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu kepada Tuhan. Benar enggak Tuhan itu menyertai kehidupan kita? Maka menutup renungan ini, mari kita nyanyikan lagu ini, supaya dari nyanyian ini kita semakin diingatkan bagaimana kita bersyukur. Dengan apa kita bersyukur? Bukan karena upahmu. PKJ 265 ayat 1 dan 2. Kita nyanyikan ini bersama-sama. Supaya jangan orang yang sombong direndahkan, dan supaya jangan orang-orang yang meninggikan hati pun direndahkan Tuhan. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Orang yang bersyukur adalah orang yang menyaksikan kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan telah menyaksikan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh belajar dari Raja Daud bahwa Tuhanlah terang dan keselamatan, dan dia selalu menantikan Tuhan ketika dia berdiam di rumah Tuhan.
mempersembahkan kurban syukur, dan memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Tuhan, ingatlah akan kasih karunia-Mu ketika kami menyembah Engkau, membawa syukur kami, supaya Tuhan senantiasa menguatkan dan menolong kami. Tuhan, Engkaulah yang menyertai seluruh jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka, di dalam setiap hal yang mereka hadapi setiap hari, di dalam tantangan, pergumulan, sakit, bahkan pergumulan ekonomi, dan semua hal yang menjadi beban. Bagaimana kami dapat mengalahkan dan mengangkat semua itu? Hanya Tuhanlah sumber pertolongan kami. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu di dalam masa studi, di dalam masa-masa mereka juga boleh terus senantiasa mencari pekerjaan. Tuhan yang menuntun kami senantiasa. Bahkan di dalam usaha, di setiap pekerjaan, Tuhan yang menyertai, sehingga kami dapat melakukannya semua, karena Tuhan yang memberkati dengan limpah syukur. Tuhan, kami bersyukur untuk anak-anak Tuhan dari SD Advent Depok Timur yang boleh hadir. Tuhan juga yang memberkati mereka di masa depan yang penuh dengan pengharapan. Karena kami tahu Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan akan senantiasa hidup di dalam penyertaan-Mu. Kami juga bersyukur untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh bersukacita pada minggu ini karena ulang tahun kelahiran. Kami berdoa Tuhan untuk anak Prisa Rowli Sinaga. Kami berdoa untuk Bapak Marojahan Chandra Eka Paksi Sitepu, untuk Ibu Siti Norma Huta Barat, untuk anak Tuhan Ezio Gabriel Hamonangan Simamora, untuk Ibu Rini Gladys Sembiring. Tuhan, Engkau yang menambahkan umur panjang bagi mereka. Maka itu menjadi bukti kami juga melihat, menyaksikan kemurahan Tuhan bagi jemaat-Mu yang berulang tahun. Maka Tuhan sertai mereka, pelihara kehidupan mereka, karena hanya Tuhanlah sumber damai sejahtera yang senantiasa menyertai seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, dan menyerahkan hidup kami selama 1 minggu ke depan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhanlah yang menyertai dan memberkati kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dengarkanlah doa kami ini yang kami sampaikan hanya di dalam doa syukur kami kepadamu. Amin. Jemaat